Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Maulana Utami. Saya dari D3 Keperawatan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dari kelas 3A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai trauma kepala. Yang pertama di sini yaitu definisinya. Di sini definisinya itu trauma kepala merupakan trauma yang mengenai otak yang dapat mengakibatkan perubahan fisik intelektual, emosional, dan sosial. Trauma tenaga dari luar yang mengakibatkan berkurang atau terganggunya status kesadaran dan perubahan kemampuan kognitif, fungsi fisik, dan emosional menurut Judah dan Rahil 2011. Next. Selanjutnya di sini yang B ya. Yang B ini ada penyebab dan etiologi. Nah, penyebab dan etiologinya itu di sini ada 5, yaitu yang pertama ada trauma tajam, trauma tumpul, trauma tumpul, terus yang ketiga ada lokasi benturan, yang keempat ada rotasi, yang kelima ada depresi faktor. Nah, di sini saya akan jelasin satu-satu mengenai kelima macam penyebabnya itu ya. Yang pertama trauma tajam. Trauma tajam itu trauma oleh benda tajam yang disebabkan trauma setempat dan menimbulkan trauma lokal, kerusakan lokal yang mencangkup itu kayak kostusio cerebral, terus hematom cerebral, kerusakan otak, sekunder atau bisa juga disebabkan oleh peluasan massa lesi atau pergerakan otak dan hernia. Yang kedua di sini aku bakal menjelaskan tentang trauma tumpul. Nah, trauma tumpul ini disebabkan oleh benda tumpul dan mengakibatkan trauma yang menyeluruh atau kerusakan yang menyebar secara luas. Nah, biasanya itu terjadi di cedera akson, kerusakan otak hipoksia, terus ada juga pembengkakan otak menyebar, ada hemoragi kecil, multitype pada otak. Terus koma juga terjadi karena cedera menyebar pada hemisfer cerebral, batang otak, atau bisa juga terjadi di kedua-duanya. Nah, yang selanjutnya di sini ada lokasi benturan. Lokasi benturan itu bisa macam-macam ya, bisa di bagian depan, bagian belakang, bagian kanan atau kiri kayak gitu. Yang keempat ada rotasi. Biasanya rotasi ini mencakup perubahan posisi di mana rotasi pada kepala itu menyebabkan trauma dengan tegangan atau robekan substansi alba dan batang otak. Yang selanjutnya yaitu yang kelima, yaitu depresi faktor. Nah, depresi faktor ini yaitu kekuatan yang mendorong segmen tulang turun, menekan otak lebih dalam dan mengakibatkan CSF mengalir keluar ke hidung atau ke telinga. Nah, di sini juga ada akibat-akibat trauma, bisa juga tergantung pada yang pertama ada kekuatan benturan, yang kedua ada akselerasi dan deselerasi, dan yang ketiga ada cup dan kontra cup. Nah, selanjutnya kita next. Nah, di sini ada patofisiologinya nih. Buat patofisiologinya di sini aku ambil dari pathway. Kita bisa lihat di sini yang pertama dari mekanisme cedera, akselerasi dan deselerasi. Dari situ kita terjadi ke trauma kepala. Nah, dari trauma kepala itu terjadi 3 macam nih. Yang pertama aku bakal jelasin yang dari trauma kepala ini terjadi destruksi vaskuler, terus terjadi hematoma, selanjutnya terjadi berkurangnya volume cairan intravaskuler itu pada lesi. Dari trauma kepala terjadi lesi pada kepala. Terus akhirnya terjadi pertahanan primer tubuh atau kulit yang akhirnya tidak adekuat. Dan selanjutnya terjadi post entry agent infeksius yang akhirnya terjadi resiko infeksi. Dan yang ketiga di sini yaitu dari trauma kepala akhirnya terjadi cedera jaringan otak, kerusakan sawar darah otak. Terus terjadi dekranulasi sel-sel emas, selanjutnya terjadi pelepasan histamin, akhirnya terjadi peningkatan vasodilatasi dan peningkatan permeabilitas kapiler. Selanjutnya terjadi eksudasi cairan dari intravaskuler ke jaringan
interstisial otak, akhirnya terjadi edema cerebral, terus terjadi juga peningkatan TIK. Nah, dari peningkatan TIK juga ini terjadi dua macam. Bisa dari peningkatan TIK ini akhirnya terjadi penurunan cerebral blood fault, terus terjadi penurunan suplai oksigen ke jaringan otak yang akhirnya terjadi perfusi jaringan cerebral tidak efektif. Nah, bisa juga dari peningkatan TIK ini terjadi penekanan pusat dan akhirnya terjadi fungsi pernapasan terganggu dan terjadi pola nafas tidak efektif. Nah, bisa juga nih dari suplai oksigen ke jaringan otak dan fungsi pernapasan terganggu itu bisa terjadi pemasangan ETT dan mayo. Dan juga nanti akan terjadi penumpukan sekret pada saluran pernafasan yang akhirnya terjadi bersihan jalan nafas tidak efektif. Kita lanjut ke yang D. Nah, yang D itu di sini ada penata laksanaan dan obat-obatan. Yang pertama ada penata laksanaan umum, yang kedua ada operasi, yang ketiga ada pengobatan. Nah, aku bakal jelasin satu-satu dari yang penata laksanaan umum. Biasanya penata laksanaan umum ini ada beberapa macam untuk periksa atau dilihat terus, yaitu yang pertama ada monitor respirasi, yang kedua ada monitor tekanan intrakranial, yang ketiga ada atasi shock bila ada, yang keempat ada kontrol tanda vital, dan yang terakhir ada keseimbangan cairan elektrolit. Nah, buat yang kedua, ya di situ ada operasi. Nah, operasi ini biasanya dilakukan untuk mengeluarkan darah pada intracerebral atau debiderman luka, atau juga ada di cranial oplasti, ada juga terjadi prosedur shunting pada hidrosefalus, dan yang terakhir ada proses terjadi pada craniotomy. Yang selanjutnya yang ketiga di sini ada pengobatan. Nah, pengobatan di sini ada 5 obat. Yang pertama ada diuretik. Nah, diuretik ini berfungsi untuk mengurangi edema cerebral, misalnya kayak monitol 20% atau redemin kayak gitu. Nah, buat yang kedua di sini ada antikan kejang, misalnya dengan dilatin atau tegrektol, bisa juga pakai valium. Nah, gitu. Selanjutnya yang ketiga di sini ada kortokosteroid. Nah, kortokosteroid ini berfungsi untuk menghambat pembentukan edema, misalnya kayak obat itu dexamethasone kayak gitu. Nah, yang keempat di sini ada antagonis histamin. Antagonis histamin ini untuk mencegah terjadinya infeksi lambung karena hipersekresi akibat efek trauma kepala. Misalnya itu obatnya ada semetidin atau ranitidin. Nah, yang terakhir yaitu antibiotik. Antibiotik ini biasanya terjadi pada luka yang besar. Next, kita yang ke E. Nah, dia ini ada pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang ini dibagi dua, yaitu pemeriksaan diagnostik dan pemeriksaan laboratorium. Sini aku bakal jelasin satu-satu. Yang pertama, tentang pemeriksaan diagnostik. Nah, biasanya pemeriksaan diagnostik ini pemeriksaan yang dilakukan di laboratorium, menggunakan alat seperti itu. Jadi, yang pertama di sini ada CT scan, yang kedua ada MRI, bisa menggunakan kontras atau juga enggak. Terus yang ketiga ada angiografi cerebral, ini biasanya menunjukkan pada kelainan sirkulasi cerebral. Nah, yang keempat ada EEG. Nah, biasanya EEG itu memperlihatkan keadaan atau perkembangan gelombang patologis. Yang kelima ada BAER atau BAER. Jadi di sini biasanya untuk melihat fungsi korteks dan batang otak. Dan yang terakhir ada PET. Nah, biasanya PET itu untuk melihat perubahan aktivitas metabolisme pada otak. Nah, yang selanjutnya aku bakal jelasin yang pemeriksaan laboratorium. Nah, pemeriksaan laboratorium juga ini banyak nih. Yang pertama ada EGD atau nah biasanya EGD ini ada PO2, PH2, HCO2 kayak gitu. Nah, biasanya
EGD ini untuk mengkaji adekuatnya ventilasi agar AGD dalam rentan normal untuk menjamin melihat masalah oksigenasi yang dapat meningkatkan tekanan intrakranial. Nah, yang kedua di sini ada di pemeriksaan laboratorium itu ada elektrolit serum. Terus yang ketiga juga ada hematologi. Nah, biasanya hematologi ini meliputi leukosit, ada juga Hb, terus juga ada albumin, ada juga globulin, ada juga protein serum. Nah, yang keempat di sini ada CSS. Nah, biasanya CSS ini untuk melihat adanya pendarahan subarachnoid atau seperti warna, komposisi, terus tekanan. Nah, yang kelima di sini di pemeriksaan laboratorium ada pemeriksaan toksikologi. Biasa untuk mengidentifikasi adanya obat yang mengakibatkan terjadinya penurunan kesadaran. Dan yang terakhir itu ada kadar antikonvulsi darah. Biasanya untuk meningkatkan tingkat terapi yang cukup efektif untuk mengatasi kejang. Next, kita ke bagian F. Ke bagian F ya. Nah, di bagian F ini kita mulai ke pengkajian. Di sini aku ada satu kasus fiktif, yaitu sebuah mobil datang ke IGD dengan membawa seorang pasien dengan keluhan pusing, sesak napas, nyeri di bagian kepala, timbul saat akan berpindah posisi, nyeri seperti ditekan, skala nyeri 3, hilang timbul, pasien mengatakan nyeri setelah terjadi dari kendaraan bermotor dan kepala mengenai aspal. TTV-nya itu di sini ada tekanan darah 110/70 mmHg, terus ada nadinya 70 kali per menit dan suhunya ada 36,6 derajat Celcius. Nah, di pengkajian ini ada pengkajian primer nih. Aku bakal ngejelasin soal pengkajian primer aja di pengkajian. Yang pertama, pengkajian primer ini ada 5 nih. Yang pertama ada airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Untuk yang pertama di airway itu, di sini tidak ada sekret di hidung, tidak tampak ada sumbatan pada jalan nafas, tidak adanya lidah jatuh. Nah, buat yang kedua, yang breathing ini aku dapetin respirasi rate 26 kali per menit, suara nafas vaskuler, terus irama reguler, klien tampak bernafas menggunakan otot bantu pernapasan, terus juga tampak retraksi dada, terus juga terpasang oksigen menggunakan nasal kanul 3 liter per menit. Nah, buat yang ketiga itu yang per 70 mmHg, nah di 70 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius dan akralnya hangat. Buat yang keempat itu disability. Disability ini aku dapetin kesadaran klien komposmetis, GCS-nya itu dapat 15, SPO-nya 100% dan tidak ada pendarahan. Yang terakhir exposure. Exposure ini aku dapat mengelumuri tampak ada benjolan di daerah kepala, tidak terdapat deformitas pada tubuh pasien. Next, kita ke yang J. Nah, yang G ini aku dapetin di diagnosanya 5. Yang pertama ada resiko perfusi cerebral tidak efektif, yang kedua ada nyeri akut, yang ketiga ada bersihan jalan nafas tidak efektif, yang keempat ada pola nafas tidak efektif, yang kelima ada resiko infeksi. Lanjut ke yang H. Nah, tujuannya yang H ini yaitu tujuannya di sini aku cuma ngambil 2 diagnosa prioritas. Yang pertama ada resiko perfusi cerebral tidak efektif dan pola nafas tidak efektif. Nah, buat yang resiko perfusi cerebral tidak efektif ini aku ngambilnya perfusi cerebral. Nah, ini aku lihatnya dari buku Siki ya guys. Nah, buat yang perfusi, aku bakal jelasin satu untuk tujuannya. Yang pertama, di resiko perfusi cerebral tidak efektif ini, aku ambil yang perfusi cerebral. Ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesadaran, menurunkan tekanan intrakranial, menurunkan sakit kepala, menurunkan gelisah dan kecemasan, memperbaiki nilai rata-rata tekanan darah, dan memperbaiki kesadaran. Nah,
Untuk yang kedua di sini aku bakal ngejelasin juga yang pola nafas tidak efektif. Pola nafas tidak efektif, aku ngambilnya pola nafas. Pola nafas ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas vital, menurunkan penggunaan otot bantu nafas, memperbaiki frekuensi nafas, dan yang terakhir memperbaiki kedalaman nafas. Selanjutnya kita ke paling terakhir yang intervensi keperawatan. Yang I. Nah, yang I ini itu ada intervensi keperawatan. Intervensi keperawatan ini kayak tadi di tujuan aku cuma ngambil 2 diagnosa prioritas aja. Yang pertama itu ada diagnosa risiko perfusi cerebral tidak efektif. Aku bakal jelasin satu-satu ya. Untuk yang pertama ini risiko perfusi cerebral tidak efektif, aku ngambilnya dari buku SLKI itu mengenai manajemen peningkatan tekanan intrakranial. Yang pertama observasinya itu, yang pertama ada observasi. Observasinya itu ada identifikasi penyebab peningkatan TIK, yang kedua ada monitor tanda atau gejala peningkatan TIK, yang ketiga juga ada monitor MAP atau main arterial pressure, yang keempat ada monitor CVP atau central venous pressure, itu pun jika ada. Terus yang kelima ada monitor PAWP, sama itu juga jika ada. Yang keenam ada monitor PAP, itu juga sama jika ada. Yang ketujuh ada monitor ICP atau intracranial pressure, itu juga jika tersedia. Yang ke-8 ada monitor CPP, yaitu cerebral perfusion pressure. Yang ke-9 ada monitor yang ke-11 ada monitor intake dan output cairan, dan yang terakhir ada monitor cairan cerebral finalis. Selanjutnya yang di sini ada yang kedua ada di terapeutikus dengan menyediakan lingkungan yang tenang, yang kedua ada memberikan posisi semi-fowler, yang ketiga ada hindari manuver falsafa, yang keempat ada cegah terjadinya kejang, yang kelima ada hindari penggunaan PEP, yang keenam ada hindari ventilator agar PaCO2 yaitu agar optimal, dan yang terakhir ada pertahankan suhu tubuh normal. Selanjutnya ada di kolaborasi. Kolaborasi ini yang pertama ada kolaborasi pemberian sedasi dan anti konvulsa. Nah, biasanya ini juga bisa diberikan jika ada ya atau jika perlu. Nah, yang kedua di situ ada kolaborasi pemberian diuretik osmosis, sama diberikannya jika perlu. Yang ketiga juga dan yang terakhir itu ada kolaborasi pemberian pelunak tinja. Sama kolaborasi pemberian pelunak tinja juga diberikan jika perlu. Selanjutnya ke diagnosa yang kedua yaitu pola nafas tidak efektif. Pola nafas tidak efektif itu di sini aku ngambil dari SLKI-nya itu pemantauan respirasi. Nah, di pemantauan respirasi juga di sini ada observasi, terapeutik, dan edukasi. Di observasi yang pertama ada monitor frekuensi irama kedalaman dan upaya nafas. Yang kedua ada monitor pola nafas, kayak misalnya bradipnea, terus tachypnea, ada juga bisa juga hiperventilasi, bisa juga pusmaul, bisa juga chest netokas, dan bisa juga bios, dan terakhir bisa juga ataksia. Yang ketiga di sini ada monitor kemampuan batuk efektif. Yang keempat ada monitor adanya produksi sputum. Yang kelima ada monitor adanya sumbatan jalan nafas. Yang keenam ada palpasi kesimetrisan ekspansi paru. Yang ke-7 ada auskultasi bunyi nafas. Yang ke-8 ada monitor saturasi oksigen. Yang ke-9 ada monitor nilai AGD, dan yang terakhir ada monitor X-ray toraks. Nah, buat yang di terapeutiknya di sini ada yang pertama ada atur interval pemantauan respirasi sesuai kondisi pasien. Yang kedua ada dokumentasi hasil pemantauan. Dan yang terakhir di sini ada edukasi nih. Edukasi di sini juga yang pertama ada menjelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, dan yang terakhir juga ada informasi hasil pemantauan itu juga jika perlu. Baik, presentasi dari saya telah selesai.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.